Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 2 Mei di hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Hosea pasal 4 ayatnya yang pertama. Demikian firman-Nya, menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Ayat 1, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita mengenai hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk apa yang tidak disukai oleh Tuhan, supaya kita belajar untuk tidak melakukannya. Sebaliknya juga kita belajar untuk mengetahui apa yang disukai oleh Tuhan dalam hidup kita, dan kita belajar untuk menurutinya, kita belajar untuk melakukannya, supaya kita menyukakan hati Tuhan. Ada 3 hal yang tidak disukai oleh Tuhan yang dilakukan oleh umat Israel, dan juga sebagai umat kita belajar untuk tidak melakukannya karena hal ini tidak disukai oleh Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Itu artinya bahwa Tuhan tidak menghendaki apa yang dibuat, yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu. Kita akan melihat apa hal yang tidak disukai oleh Tuhan, apa hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Makanya umat Allah berperkara dengan Tuhan. Saya percaya ini pun juga bisa berlaku bagi saudara dan saya sebagai umat. 3 hal yang Tuhan tidak sukai. Yang pertama, sebab tidak ada kesetiaan. Allah berperkara dengan umat Israel pada waktu itu karena masalahnya adalah umat Israel tidak ada kesetiaan, atau dengan kata lain mereka umat yang tidak setia. Makanya Allah berperkara dengan mereka. Kalau Allah berperkara dengan mereka, itu pertanda bahwa Allah tidak suka dengan cara hidup seperti itu. Jadi yang pertama yang Tuhan tidak sukai adalah kalau tidak ada kesetiaan. Sebaliknya yang Tuhan sukai adalah kalau kita setia. Karena itu kita sebagai umat, kita belajar dari umat Israel yang tidak setia itu. Dan kita belajar menjadi umat yang setia. Umat Israel tidak setia kepada Tuhan. Mereka akhirnya seringkali menyembah berhala dan bukan lagi menyembah kepada Tuhan. Itu adalah bagian dari ketidaksetiaan umat Israel pada waktu itu. Mereka tidak setia dalam mengikut Tuhan. Saudara dan saya pun sebagai umat, sebagai orang percaya, seringkali kita tidak setia dalam mengikut Tuhan. Dan itu berarti kita melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kalau kita berbuat seperti itu berarti bahwa Tuhan berperkara dengan saudara dan saya. Mari sebagai umat kita belajar dalam hidup ini supaya kita setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita setia dalam mengikut Tuhan, kita setia dalam mengikut Yesus. Sehingga sekali kita mengikut Tuhan, sekali kita mengikut Yesus, seterusnya dan selamanya kita akan tetap dan terus mengikut Yesus. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap pengikut Yesus yang setia. Karena Tuhan tidak senang dengan ketidaksetiaan. Karena itu kita belajar menjadi umat yang setia dalam pengiringan kepada Tuhan. Yang kedua, yang tidak disukai Tuhan, sehingga Tuhan berperkara dengan umat Israel, termasuk dengan saudara dan saya juga. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Yang kedua, yang tidak disukai oleh Tuhan adalah tidak ada kasih.
Umat Israel, Tuhan berperkara dengan mereka karena mereka melakukan apa yang tidak disukai Tuhan, apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yaitu tidak ada kasih. Tapi sebaliknya, ketika umat Israel ataupun saudara dan saya memiliki kasih, hidup dalam kasih, maka saya percaya itu yang dikehendaki Tuhan atau itu yang disukai oleh Tuhan. Jadi kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, saudara dan saya akan berperkara dengan Tuhan. Saudara dan saya menjadi umat yang tidak menyenangkan Tuhan kalau saudara dan saya tidak ada kasih. Kita belajar supaya dijauhkan Tuhan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa kita tidak ada kasih seperti umat Israel pada waktu itu. Tapi kita belajar supaya kita ada kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu yang diinginkan Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita ada kasih, saya percaya Tuhan pasti disenangkan. Dan oleh karenanya Tuhan tidak berperkara dengan kita. Tapi sebaliknya Tuhan akan berperkara dengan kita kalau kita melakukan apa yang Dia tidak kehendaki, apa yang Dia tidak inginkan, yaitu tidak ada kasih. Jadi kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita belajar supaya kita hidup dalam kasih karena itu yang Tuhan inginkan. Dan saya percaya Tuhan tidak berperkara dengan kita kalau kita mempunyai kasih. Saya percaya hampir setiap hari, minggu, mungkin dalam ibadah-ibadah apapun, di mass media elektronik, kita seringkali mendengarkan kasih, kita seringkali mendengarkan hukum kasih, kita seringkali membicarakan hukum kasih. Tapi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak hanya membicarakannya, kita tidak hanya mempercakapkannya, tapi kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita melaksanakan hukum kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah tidak berperkara dengan saudara dan saya, tetapi sebaliknya Allah senang dengan saudara dan saya, karena saudara dan saya memiliki kasih. Jadi hal yang kedua yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita adalah tidak ada kasih. Berarti sebaliknya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah supaya kita memiliki kasih. Mari kita mewujud nyatakan kasih itu. Mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya supaya kasih itu sungguh-sungguh nyata, aktual, dan konkret dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang ketiga, hal yang tidak diinginkan Tuhan. Masih dalam ayatnya yang pertama bagian terakhir, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hal yang ketiga yang Tuhan tidak kehendaki, yang membuat Allah berperkara dengan umat Israel pada waktu itu, karena tidak ada pengenalan akan Allah. Itu berarti bahwa supaya saudara dan saya tidak berperkara dengan Tuhan, supaya saudara dan saya melakukan apa yang Dia inginkan, sebaliknya saudara dan saya harus memiliki pengenalan akan Allah. Sangat penting untuk kita mengenal Allah itu secara baik dan benar. Jangan sampai kita tidak mengenal Allah. Dari mana kita bisa mengenal Allah? Tidak lain dan tidak bukan dari firman. Dari firmanlah saudara dan saya bisa mengenal siapa Allah kita, siapa Yesus Kristus itu. Karena pengenalan akan Allah itu melahirkan kesamaan karakter. Semakin saudara dan saya mengenal siapa Allah kita, siapa Allah yang kita puji, siapa Allah yang kita sembah, siapa Yesus Kristus yang kita puji, maka itu menolong saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita bisa kuat teguh dalam mengiring Dia, tapi juga kuat dan teguh dalam menghadapi berbagai problematika dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal sifat-sifat Allah, sehingga kita mudah gampang putus asa, gampang kecewa dan frustasi dalam menjalani hidup. Tapi juga tidak mengenal Allah membuat hidup kita acuh tak acuh dengan Tuhan. Kita tidak mengenal siapa Allah kita secara pribadi, karena itu kita hidup semaunya, kita hidup seenaknya, kita berbuat hal-hal yang seenaknya kita, semaunya kita. Kita tidak memusingkan apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, apakah itu menyakitkan hati Tuhan atau tidak, apakah itu tindakan yang baikkah, benarkah atau tidak.
Tapi sebaliknya ketika kita mengenal akan Allah secara pribadi, itu menolong kita dalam menghadapi masalah dalam hidup kita. Itu menolong kita dalam melaksanakan hidup kita sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari, supaya hidup kita baik, hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup kita kudus, hidup kita benar di mata Tuhan. Itu sangat dipengaruhi oleh pengenalan akan Allah itu secara pribadi. Bahkan karakter hidup kita sangat dipengaruhi oleh pengenalan akan Allah itu. Karena itu mengenal Allah secara pribadi itu sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Umat Israel tidak mengenal Allah. Karena itu Allah berperkara dengan mereka. Sehingga Allah tidak menginginkan hal-hal yang dilakukan oleh umat Israel. Konsekuensinya adalah Allah menghukum mereka karena tidak ada pengenalan akan Allah. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kehidupan umat Israel berdasarkan Hosea pasal 4 ini menjadi pelajaran kita dalam hidup kita di masa kini. Supaya kita tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh umat Israel itu. Tidak mengenal Allah. Tapi sebaliknya kita sebagai umat belajar dan terus berusaha mengenal Allah itu secara pribadi, mengenal Allah itu secara komprehensif. Dan kita hanya bisa mengenal Allah itu secara baik dan benar hanya dengan membaca firman-Nya, hanya dengan mendengarkan firman-Nya, hanya dengan belajar akan firman-Nya, kita akan mengenal Allah itu secara pribadi. Dan pengenalan akan Allah secara pribadi, secara dalam, secara komprehensif, itu akan mempengaruhi style life hidup kita, akan mempengaruhi gaya hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang kembali mengajar kami akan hal yang Tuhan tidak kehendaki, yang akhirnya membuat kami berperkara dengan Tuhan seperti umat Israel dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 1. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Itu tiga hal yang Tuhan tidak kehendaki, yang membuat kami berperkara dengan Tuhan. Dan ketika kami berperkara dengan Tuhan, pasti kami akan mengalami masalah besar dalam hidup kami. Karena itu ajar kami supaya kami berbuat hal yang dikehendaki Tuhan, yaitu ada kesetiaan, ada kasih, dan ada pengenalan akan Allah. Roh-Mu yang kudus mampukan kami supaya kami bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang setia mendengarkan firman Allah. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati segala pergumulan mereka. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.